Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, salam sejahtera ya, semoga sehat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di dalam ilmu negara. Di dalam pertemuan ketiga ini kita akan bahas ya khusus tentang metode ilmu negara ya, agar teman-teman bisa memahami ya bagaimana ilmu negara itu ya bisa dihasilkan ya. Tentunya ada sebuah metodologi ya, ada sebuah tata cara prosedur ya yang harus dilalui sehingga menghasilkan ya sebuah ya sains ya, sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu negara ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di slide yang saya paparkan ya tentang metode ilmu negara, yaitu cara bekerja ya yang digunakan oleh para negarawan ya. Negarawan di sini maksudnya adalah ya bukan politikus ya, tapi ahli-ahli ilmu negara ya, ahli-ahli ilmu negara yang kemarin sudah sangat banyak saya sebut namanya ya, dari George Jelinek ya, kemudian Rousseau ya, kemudian Prof Smith ya, kemudian juga ya termasuk tokoh di Indonesia juga ya. Bagaimana sih mereka ya bekerja ya dan menggunakan ya metode ya untuk menyelidiki hal-hal tentang negara. Yang pertama ya, cara bekerjanya itu ya dengan menggunakan ya cara berpikir tentunya ya, berpikir secara apa? Secara deskripsi ya, kemudian melakukan evaluasi ya, melakukan analisis ya, kemudian melakukan evaluasi ya, kemudian berikutnya baru pencakupan ke dalam teori ya. Nah, itu disebut dengan cara berpikir ya. Jadi apa? Berpikir deskriptif, berpikir secara analitis, kemudian melakukan evaluasi, dan yang keempat baru yang namanya menghasilkan suatu teori ya. Kemudian menggunakan tentunya ya, mengumpulkan alat-alat dan riset ya di dalam proses ya menghasilkan ilmu negara ini ya. Kemudian yang perlu teman-teman pahami ya, pangkal haluan ya, yang arti sudut pandang mana ya, atau tujuan apa ya seorang penyelidik ya atau peneliti ya di dalam melihat segala sesuatunya itu ya. Tujuan yang berarti apakah tujuannya itu pure science ya atau applied science ya. Jadi ada dua tujuan, pure science dan applied science. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ilmu negara itu ya sebagai suatu rumah besar ya bidang ilmu itu sebenarnya dihasilkan ya dari berbagai macam metode ya. Yang pertama ya yang disebut dengan experimental method ya, tentunya dengan menggunakan ya percobaan ya, kemudian juga menggunakan historical method ya, artinya menggunakan background history ya, kesejarahan ya dari ilmu negara, kemudian juga menggunakan comparative method ya, yaitu dengan membandingkan ya berbagai negara-negara yang ada di dunia, kemudian dihasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga dengan sociological method ya, artinya menggunakan ya ilmu sosiologis ya, menggunakan pendekatan-pendekatan empiris ya, menggunakan sociological method. Yang berikutnya biological method juga ada ya. Jadi ilmu negara ya dengan menggunakan biological method, artinya bahasan terkait dengan biologi ya, artinya morfologi ya, bentuk kesukuan ya, ataupun mempelajari membahas ya, menganalisis tentang kaitannya dengan manusia dari segi biologinya ya. Kemudian legalistic method, dan inilah mungkin yang paling sangat penting karena kita sebagai mahasiswa hukum bagaimana menggunakan segi pendekatan metodologi secara hukum atau secara legal ya. Nah, kemudian ya kaitannya tadi dengan dua aliran besar yang sebelumnya sudah kita pahami ya, ada dua sebenarnya ya. Kalau kita lihat tadi ada banyak sekali metode ya, metode historis, metode legal ya, metode biologik dan segalanya. Itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua metode besar ya, yaitu deductive method ya dan juga inductive method ya. Kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya ya, tapi ini akan lebih jelas lagi ya. Jadi metode deduktif ya atau deduksi ya disebut juga sebagai deductive logic ya, disebut juga deductive logic. Apa itu? Yaitu mengambil suatu kesimpulan dari premis ya, dari suatu premis yang telah dianggap lebih dahulu ya atau premis mayor ya, kemudian melihat kenyataan ya, dari suatu pernyataan umum ya diambil kesimpulan terhadap suatu pernyataan yang bersifat ya khusus ya, disebut dengan metode
deduktif. Itulah salah satu metode di dalam ilmu negara, dan saya kira juga di semua ilmu ya juga menggunakan metode ini ya. Termasuk di dalam metode ini dari tadi beberapa metode yang sebelumnya kita lihat, diantaranya adalah metode juristik method ya. Jadi metode dengan hukum ya. Kemudian juga filosofi method juga sebenarnya ya menggunakan metode deduktif ya teman-teman. Berikutnya induktif method ya. Jadi kebalikan dari metode deduktif, kalau induktif method atau induktif logic ini ya, dia itu sebaliknya gitu ya, penetapan kebenaran umum ya berdasarkan basis kenyataan ya. Jadi dari adanya kenyataan-kenyataan ya sebagai premis minor ya, kemudian menghasilkan suatu peristiwa-peristiwa tertentu, dan itu diambil kesimpulan menjadi suatu gambaran umum. Jadi berbeda dengan metode deduktif ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya dengan mengumpulkan ya, menganalisir data-data ya, atau non fact ya, fakta-fakta yang diketahui ya, facts. Kemudian dilakukan observasi ya, berupa eksperimental juga bisa ya, dengan cara melakukan pengujian-pengujian ya, baik secara historical juga ya, jadi berdasarkan sejarahnya ya, backgroundnya, dan juga salah satunya juga komparatif ya, dengan juga membanding-bandingkannya dengan data-data yang lain, sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan ilmu negara ya, kesimpulan yang berdasarkan metode induktif. Itu ya teman-teman ya. Jadi sini teman-teman sudah paham. Kemudian kalau kita bandingkan dua metode ini ya, manakah yang terbaik ya? Apakah metode dengan menggunakan induktif ataukah dengan metode dengan menggunakan deduktif? Nah, di sini pendapatnya Profesor ya Mr. Djoko Sutono ya, yang merupakan guru besar ilmu negara ya, dia mengatakan kombinasi dari dua metode ini ya. Jadi memang masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahannya ya, dan di dalam bahasan ilmu negara ya, kita harus menggunakan kedua metode ini ya, dikombinasikan ya dengan yang disebut sebagai metode menurut Profesor Sutono, metode fungsional ya. Artinya ya untuk permasalahan materi ilmu negara ya, kita bisa juga menggunakan pendekatan induktif ya, tapi juga bisa menggunakan pendekatan deduktif. Itu ya teman-teman, silakan nanti pelajari di slide ya. Kemudian tahapan perkembangan ilmu negara. Nah ini ya, kalau kita lihat perkembangan ilmu negara ya, maka kita tidak bisa lepas ya dari fase perkembangan pikiran manusia gitu ya. Mengapa kita mengambil analogi ataupun perbandingan dengan fase perkembangan pikiran manusia ya, karena ini ya memang ilmu negara ini sebagai ya buah ya hasil ya pemikiran manusia. Bagaimana sih fase perkembangan pikiran manusia? Ya kita harus melihat dari ajarannya Auguste Comte ya. Ajarannya Auguste Comte ya, minimal dibagi menjadi 3 fase perkembangan pikiran manusia, dan 3 fase inilah juga yang nanti akan ya menjadi ya 3 fase yang berlaku di ya perkembangan ilmu negara. Fase yang pertama ya teman-teman, yaitu fase teologis ya, fase teologis. Jadi ini dianggap sebagai fase awal gitu ya pemikiran manusia. Apa itu fase teologis? Yaitu zaman religius ya, di mana manusia ya belum memikirkan dirinya sendiri ya, masih sangat tergantung ya, masih sangat fokus ya, masih sangat mementingkan ya kehendak Tuhan. Ini menurut ajarannya Auguste Comte. Nah, kemudian di fase awal ini manusia akan berkembang ya, lebih realistis ya, lebih pragmatis ya, lebih berkembang gitu ya. Disebut dengan fase metafisis. Artinya apa? Manusia pada fase ini sudah tidak hanya bergantung kepada kehendak Tuhan ya, artinya sudah mulai ya memikirkan dirinya sendiri ya. Namun memang pada fase metafisis ini masih bersifat abstrak gitu ya. Nanti teman-teman akan baca. Yang terakhir ya, yang ketiga, yang puncak dari pemikiran manusia menurut Auguste Comte ini adalah fase positif ya. Artinya apa? Manusia di sini mulai mengakui pentingnya ya pengalaman empiris ya. Nah, jadi mulai sangat
mulai meninggalkan ya ataupun lebih mementingkan kepada faktor-faktor yang bersifat indrawi. Nah, ini tentunya kalau kita bandingkan ya, kita gunakan tadi metode komparatif ya, metode kita lihat perkembangan ilmu manusia dari 3 cara berpikir ini ya. Pertama fase teologis, dan memang gitu ya, kalau kita lihat di awal mula perkembangan negara, termasuk nanti kita lihat ya misalnya tentang teori-teori pembenaran negara ya, itu menggunakan yang disebut dengan teori kedaulatan Tuhan ya, atau teologis ya. Mengapa? Ya karena pada saat itu ya memang manusia tadi itu ya masih sangat tergantung, masih sangat terikat gitu ya dengan dengan kedaulatan Tuhan ya, sehingga pada saat itu ya ilmu negara itu ya dari kita lihat dari gejala-gejala politis yang ada ya, mulai dari zaman Yunani kuno ya sampai dengan zaman-zaman kerajaan, kekaisaran gitu ya, dipengaruhi oleh fase teologis. Artinya teori kedaulatan Tuhan inilah yang pertama kali sebagai teori yang berkembang ya di dalam ilmu negara. Nah, berikutnya fase metafisis. Artinya di sini memang ya negara-negara itu ya, timbulnya negara ya, interaksi antara negara dengan rakyatnya sudah lebih bersifat metafisis. Artinya apa metafisis di sini? Di mana manusia ya sudah mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, tidak hanya bergantung dari pemikiran-pemikiran yang bersumber ya dari kitab suci gitu ya, atau dari ajaran-ajaran agama, tapi sudah mulai di sini muncul pemikiran-pemikiran yang lebih ya, yang lebih lebih berkembang gitu ya, dalam menafsirkan keinginan-keinginan manusia untuk bernegara. Misalnya ajarannya Plato ya, ajarannya Aristoteles ya, ajarannya kaum skolastik ya, termasuk juga ajarannya Hegel ya. Ini juga mempengaruhi sekali ilmu negara. Makanya teman-teman belajar ilmu negara ini ya harus sangat luas sekali, baca berbagai macam pandangan para filsuf ya. Kemudian yang terakhir ya, kalau kita lihat perkembangan ilmu negara ya, kaitannya dengan tadi fase-fase perkembangan manusia, yaitu fase positif ya. Artinya kembali di sini negara ya dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai ya, dapat diperbaiki ya, dapat diobservasi ya secara empiris ya. Artinya di sini ya tergantung dari kemana ya kebutuhan manusia itu terhadap negara. Makanya berkembang ya bentuk-bentuk negara, tidak lagi kerajaan, tidak lagi negara berdasarkan ketuhanan ya yang dipimpin oleh ya misalnya dipimpin oleh pemuka agama ya, tapi negara sudah berkembang, ada negara demokrasi ya berdasarkan ikatan ya politik ya antara masyarakat dengan pemimpinnya ya. Ada bahkan juga berkembang ya, ada negara misalnya negara kesatuan ya, negara yang bersifat serikat gitu ya, macam-macam ya. Nah, itu sudah mengarah kepada fase positif, di mana ya ajaran-ajaran dasarnya ya tidak hanya ya berkembang dari tadi berdasarkan kebenaran-kebenaran teologis ya, tapi sudah kepada proses-proses yang bersifat positif. Artinya lebih kepada sifat-sifat yang bersifat observasi dan eksperimen ya. Itu teman-teman ya, ini kita akan teman-teman baca di slide ya. Kemudian juga sumber ilmu negara tadi sudah sama-sama kita pahami ya. Artinya sumber ilmu negara yang kita bahas ini bersumber dari 2 sumber besar, yaitu dari Eropa kontinental ya. Eropa kontinental ini yang kita sama-sama paham sebagai sistem hukum atau tradisi hukum civil law ya, civil law ya. Mengapa dikatakan civil law ya? Karena kita sebelumnya sudah saya jelaskan ya, berasal dari Eropa Barat ya, kemudian Eropa Barat itu mengambil dari ya hukum di Romawi ya, yang menghasilkan kode sivil ya, kode sivil, makanya disebut sebagai civil law. Yang kemudian kalau kita lihat sumber Eropa kontinental ini ya dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang bersumber dari ya sumber kuno ya atau antik ya, di sini antik ya, kebetulan bahasanya hampir sama dengan bahasa kita. Kuno artinya yaitu berasal dari Yunani ya atau dari Romawi. Yang kedua berasal dari ya ajaran Eropa kontinental modern ya, yaitu mulai dari zaman Renaissance ya, artinya masa-masa kebangkitan di Eropa sampai dengan hingga saat ini. Yang kedua yang tidak dapat kita
sangkal gitu ya, juga sumber dari negara-negara atau tradisi hukum Anglo-Saxon ya, atau yang biasa kita kenal sebagai common law ya, yaitu yang berkembang ya di Inggris dan Amerika Serikat serta di negara-negara jajahannya ya, atau negara-negara yang tergabung di dalam Commonwealth System ya. Jadi itu juga merupakan sumber ya di dalam ilmu negara yang perlu kita pahami. Kemudian ada dua aliran besar ya yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu aliran normatif yuridis ya. Apa itu normatif yuridis? Apa itu normatif yuridis? Normatif artinya adalah ajaran-ajarannya itu bersifat atau bersumber dari suatu norma ya. Jadi kata-kata intinya norma ya. Norma itu apa? Norma itu suatu keharusan, solen ya. Das solen, suatu keharusan. Nah, inilah yang sangat penting sebagai ciri khas dari ilmu hukum, kita harus paham yang namanya normatif yuridis ya. Karena kalau kita bikin kajian hukum ya, baik itu skripsi ya, tesis ya, maupun disertasi ya, jurnal apapun, itu pasti kalau orang hukum pakai yang namanya pertama kali yuridis normatif. Pahami dulu normanya. Normanya seperti apa sih ya? Nah, tapi kalau kita orang hukum memandang norma itu tentunya tidak hanya peraturan perundang-undangan ya, tapi juga ya segala hal ya, termasuk juga di dalamnya ya, meliputi ya misalnya doktrin-doktrin ya, meliputi juga di dalamnya hukum yang tidak tertulis, yang itu mengandung norma ya, mengandung suatu keharusan ya, solen. Berikutnya yuridis ya. Nah, normatif yuridis ya. Inilah kekhususan dari cara pandang hukum. Artinya kalau yuridis ini hanya melihat segi hukumnya saja ya. Makanya kajian yuridis normatif ini akan melepaskan diri sebenarnya dari kajian sosiologis. Karena hanya melihat dari segi hukumnya saja ya. Kemudian mengapa berkembang aliran yuridis normatif ini? Nanti teman-teman silakan lihat, ini juga dipengaruhi tadi ya oleh banyak aliran-aliran yang berkembang ya di sekitar bahasan tentang aliran yuridis normatif, yaitu hukum kodrat ya. Apa sih hukum kodrat itu? Ya, hukum kodrat juga sering disebut sebagai hukum alam ya, natural law ya, natural law ya. Itu satu pandangan bahwa hukum itu ya, suatu hukum itu pasti ada dan selalu eksis di suatu masyarakat ya, terlepas dia hukum yang bersumber ya dari peraturan perundang-undangan ataupun di luar peraturan perundang-undangan ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh hukum Romawi ya, yang kita tahu hukum Romawi tadi ya, atau civil law ya, sangat mementingkan ya, sangat memfokuskan pada yang namanya peraturan perundang-undangan atau kodifikasi ya, atau kodifikasi ya, sehingga memang aliran yuridis normatif ini ya berkembang besar di aliran civil law ya, yang bersumber dari hukum Romawi ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh filosof Kant ya, dan juga filosof Hegel. Nanti teman-teman silakan cari, saya kira banyak sekali referensi apa sih pandangannya Hegel, pandangannya Kant, memang ini luas sekali ya. Jadi itu ya. Kemudian nanti teman-teman silakan dalami apa itu hukum kodrat ya, yaitu aliran hukum ya yang pertama-tama ya kali ya diluncurkan ataupun diperkenalkan ya di Yunani ya, di kaum Stoa ya. Kaum Stoa itu adanya di Yunani ya, dengan pemimpinnya ya bernama Zeno ya. Nanti teman-teman akan baca ini ya. Saya sudah urutkan ya kronologisnya, mulai dari ajaran kaum Stoa, kemudian ajaran Thomas Aquino ya, ajaran Hugo Grotius, ini banyak sekali ya. Kemudian terakhir ajarannya Rudolf Stemler ya. Nah, itu ya. Intinya adalah hukum kodrat ini ya apa ya? Intinya adalah menyatakan bahwa hukum itu ya memang ya harus ya bersifat abadi gitu ya, lex externa ini ya, kalau kita lihat pendapatnya Thomas Aquino ya. Kemudian kalau kita lihat pendapatnya hukum kodrat menurut Grotius ya. Jadi hukum itu ditentukan oleh kodrat ya, artinya ditentukan oleh ya sesuatu yang memang ya menjadi ya pegangan setiap manusia ya. Kemudian menurut Rudolf Stemler ya juga mengajarkan intinya ada yang namanya sosial ideal ya, sosial ideal bersifat cita-cita ya dari masyarakat, itulah sebenarnya hukum ya.
Kemudian bagaimana kaum Stoa ini mengembangkan metode hukum kodrat ini? Silakan teman-teman baca di sini bisa dipahami ya. Intinya adalah menggunakan cara bekerja yang disebut dengan a priori ya. Apa itu a priori? Yaitu mendasarkan pada suatu hukum abadi ya yang menguasai seluruh dunia di segala tempat ya. Nah ya. Kemudian agar pendirian mereka ini diterima umum ya, mereka menyusun suatu ajaran ya yang dimaksudkan untuk menghalalkan ya ataupun untuk membenarkan ya pendirian mereka. Maka muncullah yang namanya ajaran kaum Stoa ya. Apa itu bunyi ajarannya? Yang pertama ada hukum abadi ya. Hukum abadi ini berasal dari budi manusia ya. Kemudian ya sebagian juga berasal dari alam ya. Kemudian mereka juga menggunakan pembenaran yang disebut dengan teologi juga ya, pembenaran teologi juga, karena menyatakan bahwa ya adanya manusia itu sebagian dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat memang hukum kodrat ya, termasuk juga aliran hukum alam ini ya juga ya sangat beririsan ya dengan aliran yang bersifat teologis ya, karena juga mengkaitkan dengan pembenaran teologis ya. Kemudian budi manusia adalah budi Tuhan ya. Hukum abadi timbul dari budi Tuhan. Nah, itulah yang perlu teman-teman pahami, awal mula gitu ya berkembangnya aliran yuridis normatif tadi ya berasal dari kaum Stoa. Kemudian dari kaum Stoa ini ya, ini silakan teman-teman lihat ya, berkembang menjadi proses positive ring ya. Positive ring ini artinya lakukan kodifikasi gitu ya. Bagaimana tadi cita-cita hukum yang ideal ini ya di positive ring ya menjadi ya legal ya, menjadi dokumen-dokumen hukum ya. Saya kira itu teman-teman, silakan nanti baca. Jadi ada dua peranan dalam hukum kodrat ini terhadap ilmu negara. Apa yang pertama ya, ajaran hukum kodrat ini mempengaruhi para ahli di dalam mengeluarkan teori-teori kenegaraan ya, sehingga rentetan dari ajaran negara yang disusun ya, metode yang digunakan ya dalam ajaran hukum kodrat ini membuktikan ya adanya aliran yuridis normatif ya yang terutama berkembang di negara Eropa ya. Yang kedua ya, hukum kodrat ini meninggalkan warisan ya kepada ilmu negara berupa hak asasi. Nah, ini yang sangat harus kita pahami ya, karena hak asasi ini ya merupakan hak yang timbul ya dari akal budi manusia tadi, dari sumber-sumber ketuhanan ya, dari hal-hal yang bersifat universal ya. Nah, sehingga hak asasi inilah yang tidak boleh dilanggar ya, itu merupakan prinsip ya, atau kalau dalam hukum internasional itu disebut sebagai preemptory norm ya, norma yang tidak tergantikan ya, norma yang tidak yang tidak bisa diubah gitu ya, preemptory norm. Saya kira itu ya teman-teman, nanti silakan didalami, dibahas juga pengaruh dari hukum kodrat ini terhadap ilmu negara ya. Kita harus pahami bahwa untuk ilmu negara ya, sumber ya kekuasaan raja itu haruslah berasal dari dua macam ya. Yang pertama berasal dari kewibawaan ya, authority ya, dan juga agar kekuasaan tidak sewenang-wenang ya. Jadi berasal dari ajaran-ajaran hukum kodrat yang membatasi kewenangan negara atau kewenangan raja ya. Itulah pengaruh hukum kodrat terhadap ilmu negara. Makanya nanti kita akan lihat ya di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya ya, teori-teori yang membatasi kewenangan negara memang teori yang berkembang kemudian ya. Karena kalau di awal-awal ya, terutama dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teologis ya, cenderung memang negara itu ya menjadi ya negara yang bersifat diktator gitu ya, berkembang ke diktatoran, ke absolutan ya. Kemudian dengan adanya pemikiran-pemikiran berdasarkan hukum kodrat ini ya, maka negara ya, khususnya kekuasaan raja ya, kekuasaan pemimpin ya, dibatasi ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yang bersifat hukum kodrat ya. Itu ya teman-teman harus pahami. Nah, kemudian teman-teman juga perlu catat, ini ada suatu ajaran ya, yang disebut dengan Caesarismus ya, yaitu untuk menghalalkan kekuasaan yang ada pada kaisar ya. Di sini ya digunakan ya bagaimana apa yang menjadi penyebab seorang kaisar atau seorang raja atau seorang penguasa bisa berkuasa penuh ya. Tidak hanya di sini juga teman-teman perlu lihat suatu
idiom yang disebut dengan primus inter pares ya. Jadi primus inter pares ini merupakan pembenaran ya adanya kekuasaan ya dari seorang kaisar ya atau seorang raja ya. Tapi ya di selain itu ya perlu teman-teman pahami ya yang disebut juga dengan kedaulatan rakyat ya. Teori kedaulatan rakyat ini berkembang ya sebagai hasil ya dari pemikiran yang berasal dari hukum kodrat juga gitu ya. Salah satunya ajaran Caesarismus ya. Jadi rakyat yang sebenarnya berdaulat ya, sehingga disusun ajaran Kaisarismus ini ya, bagaimana ajarannya mula-mula rakyat yang berdaulat. Jadi awalnya sebenarnya rakyat yang berdaulat ya, pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Kemudian antara rakyat yang berdaulat tadi ya dan kaisar sebagai wakil dari rakyat ya diadakan perjanjian ya, paktum ya atau perjanjian yang tercantum di dalam ya lex regia ya, sebab perjanjian ya kemasyarakatan lah gitu ya, lex regia ya. Di dalam lex regia ini ya dicantumkan bahwa ya terjadi penyerahan kekuasaan ya dari rakyat kepada kaisar sebagai wakil rakyat. Penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar meliputi semua kekuasaan yang ada pada rakyat. Nah, inilah teori Caesarismus itu ya, yang membenarkan kekuasaan kaisar yang sebenarnya berasal dari kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman baca kesimpulan dari ajaran Caesarismus ini ya. Jadi kesimpulannya ini adalah apa? Pertama ya, keduanya baik tadi ajarannya Caesarismus maupun ajarannya hukum kodrat gitu ya, menyusun suatu ajaran ya sebagai dasar hukum ya, dasar hukum atas segala sesuatu ya, termasuk tentunya dasar hukum atas ya ilmu negara ya. Kemudian menyusun ajaran yang sama ya, yaitu secara a priori ya, artinya berpikir secara kritis ya, bersandarkan kepada pendirian-pendirian yang sudah bersifat umum ya, yang bersifat natural, yang bersifat universal ya, kemudian ya menggunakan deduksi logik ya secara rasional ya dengan cara yang spekulatif. Dan terbukti sudah ada pengaruh ajaran hukum kodrat terhadap ilmu negara. Saya kira itu ya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang ajaran perjanjian ya. Saya kira ini teman-teman nanti bisa baca ya, silahkan nanti teman-teman sampaikan di resume gitu ya tentang ajaran teori perjanjian terhadap ilmu negara ya. Tokoh-tokohnya ada banyak di sini, ada Thomas Hobbes ya, ada John Locke dan ada Rousseau ya. Di sini di slide ini sudah saya sampaikan masing-masing tokoh ya dengan teori-teorinya. Tugas dari teman-teman ya, apa perbedaan teori ya dari Hobbes ya, John Locke ya dan Rousseau ya. Nah, apa perbedaannya ya. Nanti silakan teman-teman kirimkan jawabannya ya di aplikasi ya. Jadi apa tadi? Apa perbedaan ya teori ya perjanjian yang dikeluarkan oleh Hobbes ya, oleh John Locke dan oleh Rousseau ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini memang cukup luar biasa penjelasan kita tentang ilmu negara di pertemuan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pelajari ya. Intinya tadi ya, di dalam ilmu negara yang sama-sama kita pelajari ini sudah berkembang luar biasa ya, dari mulai fase ya yang disebut dengan fase teologis ya, berkembang menjadi fase metafisis ya kan, berkembang lagi menjadi fase positif ya. Kemudian juga berkembang ya dua aliran besar yang sudah sama-sama kita pahami, yaitu aliran yuridis normatif dan aliran sosiologis. Kemudian juga ada yang namanya ajaran Caesarismus ya, yang tadi ya ajarannya itu berupa ya kedaulatan rakyat sebagai awal mula ya adanya suatu negara, dan pembenaran adanya kekuasaan kaisar sebenarnya adalah kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada kaisar. Kemudian berkembang lagi teori perjanjian. Teori perjanjian belum saya jelaskan, tapi teman-teman bisa baca di slide ya. Yang ingin saya tekankan ya, dari tiga tokoh besar teori perjanjian, yaitu John Locke ya, Hobbes dan juga Rousseau, teman-teman harus bisa ya bedakan apa perbedaan ya dari tiga tokoh
ya yang mengeluarkan tentang teori perjanjian ini. Baik, saya kira itu untuk pertemuan ini kita akhiri ya. Apabila ada pertanyaan silakan nanti dikirimkan ya melalui aplikasi. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.